Pak Yose, yang kami dengar, Bapak kan mengatakan mungkin sebaiknya kita membedakan ada studi telaah di awal begitu ya, mungkin yang sifatnya feasibility study begitu ya, dengan studi yang sifatnya analisis yang bisa menjadi bekal dalam negosiasi aktual negotiation-nya gitu ya Pak, betul ya? Oke. Oke. Betul, memang jadi biasanya kalau yang permintaan dari pemerintah atau dari Kementerian Perdagangan gitu ya, itu yang sifatnya analisis tadi. Nah ini memang kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memberikan berbagai masukan di dalam yang sifatnya analisis dalam membantu. Masih bisa terdengar ya? Dalam sejumlah bagian masih kayak robot, Pak. Masih putus-putus, Pak. Halo. Sekali lagi, Sari. Iya Pak. Ya, sekarang kita sudah mendengar kembali. Kita coba lagi Pak. Kalau di tengah-tengah ternyata kembali terputus-putus, Okay. Saya info segera. Baik. Ya, jadi seperti itu. Kalau CSIS memang biasanya kita menginisiasi sendiri ataupun tidak mendapatkan permintaan dari Kemendak ya untuk studi-studi awal itu yang memberikan semacam justifikasi lah bahwa FTA yang berlangsung yang sedang diusahakan ini memang kita perlukan. Contohnya seperti yang datang dari yang dibaca itu oleh Mbak Sari ya. Tahun kemarin ya report kita sebenarnya ada report awalnya lagi pada tahun 2016. Ya, di mana kita pada saat itu mendorong pemerintah Indonesia untuk meneruskan perjanjian perdagangan dengan EU. Iya. Meneruskan perjanjian perdagangan dengan EU karena waktu itu sebenarnya sempat terhenti. Jadi tahun 2009 itu dimulai, lalu pada tahun 2012 itu sempat terhenti tuh.
Ya, 2013. betul. Nah, itu kemudian tahun 2015, 2016 kita berusaha untuk mendorong kembali negosiasinya itu dijalankan lagi gitu loh. Ya, Dengan mengeluarkan report seperti yang ada. Dan itu inisiatif kita sendiri memang. I see. Kalau tidak Kita salah juga dulu sempat berhenti tuh karena mereka entry point-nya awalnya maunya ASEAN ya Pak Yose kalau tidak salah kan. Lalu akhirnya ya berhenti agak ribet, akhirnya deal ke masing-masing negara aja gitu kan, termasuk ya Vietnam yang sempat cukup lancar. sudah jadi negara, sempat juga sudah sebelum berhenti itu sebenarnya sudah bilateral sih sifatnya, sudah tiap negara, tetapi ada misunderstanding lah antara Indonesia dengan EU gitu ya waktu itu yang belum bisa diselesaikan. Akhirnya dimulai kembali dan berjalan sampai sekarang ini. I see. Yang Ya. juga belum selesai ya. Yang juga belum selesai. Iya, Makanya oke. kita kemarin ya seperti itulah kira-kira. Jadi memang kalau yang sifatnya analisis yang untuk membantu sering sekali Kemendak atau bagian dari Kemendak meminta tolong kepada kami. Tetapi ini sebenarnya bukan satu proyek ya, tetapi lebih kepada ya assistance saja yang memang kita berikan kepada Kemendak. Oke. Pak Yose, delivery-nya itu tadi selain yang kami pahami, jadi selain memang ketika sudah jadi produknya atau rekomendasi dari CSIS tidak hanya dititipkan, tapi Bapak juga sebetulnya tim CSIS ini duduk aktif juga di dalam diskusi dengan Kemendak ya. Jadi dalam satu kepanitiaan besar gitu ya Pak ya, kalau yang saya pahami tadi ya. Jadi bukan sekedar kalau misalnya di dalam proses negosiasi misalnya, memang kan ini melibatkan berbagai pihak ya, termasuk juga representasi dari dunia usaha atau juga advisory seperti misalnya dari CSIS. Jadi kita memang memberikan banyak masukan di proses negosiasinya itu sendiri. Ya, oke. Setelah ya gimana Pak? Silakan kalau mau ditambahkan. Tetapi kalau proses sosialisasi dan proses komunikasi itu sebenarnya memang lebih pada periode yang agak berikutnya ya, setelah negosiasinya berakhir kelihatannya. Mengkomunikasikan hasil dari negosiasi tersebut. Iya, betul. Tetapi CSIS sendiri tidak menempel ketat throughout the process sampai negosiasi, sampai selesai negosiasi, sampai masuk ke ratifikasi itu enggak ya Pak ya? Jadi tidak seluruhnya. Baik. Ya, karena kan kita memang lebih banyak untuk kita bukan lembaga yang mengadvokasi atau mendorong untuk satu hal tertentu gitu ya. Iya. Okay. Jadi itu kita juga nggak punya kepentingan misalnya apakah Uni Eropa berhasil negosiasi dengan Indonesia atau enggak gitu loh. Oke. Tapi seandainya tim CSIS to certain extent ya Pak ya, ingin tahu perkembangan untuk any purpose, ingin tahu perkembangan, ingin apa kabar itu ya, proses tersebut, itu teman-teman CSIS biasanya mendapatkan informasi semacam itu dari mana Pak? Kalaupun ada kepentingan mungkin untuk lain hal begitu ya, apakah secara refleks mengecek ke website dulu di Kemendak atau karena punya kontak person langsung memang tanya langsung gitu ya, berbicara langsung, atau secara institusional mengikuti sebetulnya lewat akun-akun medsosnya Kemendak yang resmi, di mana CSIS mungkin friends dengan mereka begitu ya, terkoneksi di media massa. Jadi kalau untuk meretain knowledge mengenai ini, apa yang dilakukan Pak biasanya? Iya, ini tergantung pada di tingkatan mana ya perjanjian tersebut sedang dilaksanakan. Apakah masih dalam proses negosiasi atau sudah dalam proses implementasi.
Ya. Ini agak berbeda kelihatannya, karena pertama kalau yang masih dalam proses negosiasi, biar bagaimanapun ini ada seperti semacam confidentiality-nya. Oke. Sehingga tidak informasi yang tersedia itu biasanya memang masih sifatnya lebih sedikit dibandingkan dengan kalau ini sudah dijalankan atau sudah diselesaikan negosiasinya. Ya. Okay. Nah, kalau pada tingkatan negosiasi tersebut dari Kemendak sendiri biasanya tidak terlalu banyak memberikan informasi secara publik. Jadi walaupun mungkin untuk negosiasi tertentu akan ada laporan di media massa gitu ya, tetapi sifatnya sangat terbatas. Sehingga memang kalau begitu juga yang tersedia di websitenya atau sosial medianya Kemendak itu sangat terbatas sifatnya. Sehingga kalau kita memang membutuhkan yang sifatnya lebih up to date dan lebih detail informasinya, kami memang harus berhubungan langsung, meminta langsung. Tetapi karena kita memang sudah memiliki kontak yang cukup baik ya dengan Kementerian Perdagangan, biasanya memang sifatnya lebih personal, bukan kepada tingkatan institusi gitu ya, bukan dalam arti kata kita kemudian secara resmi meminta informasi tertentu dari pihak Kemendak. Saya sendiri tidak tahu apakah itu memungkinkan atau tidak. Kalau misalnya ada satu pihak yang ingin mendapatkan informasi, keterbukaan informasi mengenai negosiasi tadi. Seharusnya sih ini memungkinkan, karena kita sendiri kan sudah punya peraturan pemerintah mengenai keterbukaan informasi di pemerintahan ya, sehingga banyak pihak yang bisa request gitulah, semacam memberikan request untuk informasi tertentu. Tetapi karena kami biasanya juga tidak menggunakan jalur itu, kita tidak bisa menceritakan pengalaman mengenai hal tersebut. Ya. Oke. Pertanyaan. Nah, ini agak berbeda nih dengan yang pada tingkatan implementasi ya, karena pada tingkatan implementasi atau sudah berjalan atau sudah selesai, itu sebenarnya kewajiban dari pemerintah, baik itu Kemendak maupun juga instrumen pemerintahan yang lainnya, untuk menyebarkan secara lebih aktif. Jadi nggak perlu ditanya, bahkan mungkin ya, nggak perlu orang mencari tahu, tetapi secara aktif harus dikomunikasikan. Oke. Sepengetahuan Bapak dari kapasitas Bapak sebagai peneliti di CSIS gitu ya, sejauh yang Bapak ketahui, Kemendak sendiri atau mungkin mitra-mitra kerjanya yang sangat terkait ya, lingkaran paling dekat itu sudah cukup serius membangun diskursus mengenai satu topik tertentu dari produk FTA atau SEPA yang berhasil mereka ikat nggak, Pak? Paling tidak audiens pebisnis ini dari kacamata Bapak saja ya, sepengetahuan Bapak saja gitu. Apakah cukup memang terasa vibe-nya ya, kemudian di media massa juga kelihatan gitu ya narasi-narasinya gitu. Nah, ini tentunya kita juga harus perhatikan bahwa jenis informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak itu berbeda-beda. Ya, pada tingkatan masyarakat umum, mungkin yang perlu informasi yang dibutuhkan lebih yang sifatnya lebih general. Bagaimana apa yang diperjanjikan, apa manfaat-manfaatnya, kemudian apa yang kira-kira Indonesia bisa dapatkan. Ini yang sifatnya lebih general. Dan seharusnya pemerintah bisa lebih aktif untuk mengkomunikasikan berbagai isu-isu yang sifatnya general ini. Di sini mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa kita improve, kita perbaiki supaya informasi general ini bisa disampaikan lebih banyak lagi, bukan cuma di daerah, di tempat-tempat yang dekat dengan pusat pemerintahan ya, tetapi juga di tempat-tempat yang lebih luas.
dan juga di kalangan yang lebih luas.